Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam bincang pendidikan kita pada hari ini. Kita mengangkat tema tentang peluang anak Gayo Alas masuk ke PTN favorit dengan melihat capaian kita tahun ini 2022, bagaimana tahun depan kita bisa lebih baik lagi. Nah, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat ikut berzoom meeting pada malam hari ini. Tidak lupa selawat dan salam kita sanjung sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, PJ Bupati Benar Meriah, Bapak Dr. Andes Haili Yoga. Kemudian dalam ruang ini hadir dari Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Wilayah Benar Meriah, diwakili oleh Pak Mudaris, dan Pak Mudaris mewakili 4 cabang dinas di Gayo Alas, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Benar Meriah. Kemudian dari DPRA, sepiannya Pak Aledin Abu Abbas ya hadir juga, tapi lagi kurang sehat. Kemudian beberapa anggota DPRA kita sedang di lapangan, dan alhamdulillah pembicara kita sudah hadir juga pada malam hari ini, yaitu Profesor Bantacut dari IPB dan Profesor Abdul Hamid dari Universitas Negeri Medan dan Profesor Abu Bakar Karim dari Universitas Syah Kuala. Nah, baik, ini kita ke pembicara kedua. Tadi ada di barat ya ke IPB-nya, ini di tengah-tengah Profesor Hamid. Nah, kita ke ujung dulu sepertinya, ke Banda Aceh dulu. Ya, karena Pak Bakar memegang data 4 kabupaten ini terkait kelulusan siswa kita dari Gayo Alas untuk beberapa jalur ini. Baru nanti ke Pak Hamid. Kepada Prof. Bakar, kami persilakan dengan segala hormat. Masih di mute itu, Prof. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bisa berkumpul untuk membicarakan sesuatu hal yang sangat baik untuk kemaslahatan negeri Gayo. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bupati Benar Meriah yang kita muliakan bersama, para narasumber, Pak Prof. Tajudin, Prof. Abdul Hamid, tentu luar biasa ini Dr. Yusradi Usman Al-Gayoni, sering berkomunikasi lewat WA saja, yang malam ini memprakarsai bincang-bincang tentang pendidikan Gayo. Bapak Ibu para kepala sekolah, saya lihat banyak ya kepala sekolah, guru barangkali. Nah, sayangnya memang ini tidak ada siswa ya. Kalau ada siswa luar biasa ini. Mungkin suatu saat perlu kita buat untuk siswa yang kelas 3. Yang kelas 3, karena ini kan dia sebenarnya dia yang harus tahu ini sebenarnya. Dan kalau nanti kepala sekolah bisa nyampaikan juga, sebenarnya guru bisa nyampaikan juga. Mohon maaf Pak Yus, saya tidak menyiapkan slide karena saya baru kembali nih. Iya, nggak apa-apa, Prof. Tapi saya ingin gambarkan dulu UTBK 3 tahun terakhir, Pak. Nah, di mana posisi Gayo? UTBK di Universitas Syah Kuala tentunya, Universitas Syah Kuala UTBK 3 tahun terakhir 2020, 2021, 2022. Nah, 2020 ada 5 SMA yang masuk di 1000 besar Indonesia. Ada 1000 besar Indonesia itu yang pertama adalah SMA Negeri Modal Bangsa Aceh Besar, Pak, Jalan Belang Bintang. Itu dia pada 2020 itu ranking 116 nasional. Dan ranking 1 di Aceh. Berikutnya ada SMA 10 Pajar Harapan. Pajar Harapan ini 473 nasional. Dia nomor 2 di Aceh itu. Ini 2020. Kemudian ada SMA Patih yang di Lamnyong, ini perempuan. SMA Perempuan Patih Bilingual School yang dikelola oleh Turki. Nah, ini 814, saya terbalik tadi ya. SMA Patih
Lamlagang, ini untuk pria, itu yang di urutan kedua, 370 nasional. Baru SMA Fajar Harapan 473, dan nomor 4-nya adalah SMA Patih perempuan ini, Lamnyong, Patih Bilingual School. Lamnyong itu 814, dan SMA Unggul Tapak Tuan 955. Hanya itu yang muncul SMA di Aceh tahun 2020. Nah, tahun 2021 bagaimana? Hanya ada 2 sekolah di Aceh yang muncul di 1000 besar SMA Indonesia. Ini dari UTBK, Pak. UTBK. Jadi itu yang pertama adalah SMA Negeri Modal Bangsa yang di Jalan Belang Bintang, urutan ke-98, naik grade dia, nasional. Kemudian SMA 10 Fajar Harapan 495. Yang 3 lainnya tercampak. Nah, 2022 muncul hanya 4, Pak. Hanya 4. SMA Modal Bangsa urutan 157, melorot lagi urutannya secara nasional, tapi dia tetap nomor 1 di Aceh. Kemudian ada muncul pendatang baru nih, Man Insan Cindikia, Aceh Timur. Ini sepertinya binaan yang dari Serpong nih. 378 ranking nasionalnya. Kemudian SMA 10 Fajar Harapan 434. Dan yang nomor 4 itu adalah SMA Swasta Lab School. Ini yang dikelola oleh Universitas Syah Kuala, urutan ke-933. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini, tidak ada satupun muncul SMA dari bagian tengah. Apakah itu di Banda Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas, dan Aceh Tenggara. Nah, jadi itu dulu posisinya, Pak. Jadi tidak ada satupun yang masuk. Nah, saya mau share, sebenarnya ada data yang kita dapatkan, Pak. Kebetulan saya di-share oleh teman-teman IT tadi siang, itu terkait dengan pertama adalah data yang lulus masuk perguruan tinggi Universitas Syah Kuala tahun 2022. Ini angkanya, Pak. Ini datanya. Ini datanya, mungkin saya besarkan. Ini di Excel-nya langsung, cuman hanya saya rubah formatnya saja. Nanti Bapak Ibu yang SMA-nya bisa lihat di sini. Saya SMA ini cuma sekian lewat. Nanti bisa kita sesuaikan. Ini mungkin nggak usah kita lihat karena dia Aceh besar. Yang di kabupaten bagian tengah saya udah tandain. Sudah saya tandain, sudah saya kasih warna. Ini, Pak. Ini Aceh Tengah ini. SMA 4 Takengon hanya 21 orang. Ini jumlah dari ketiga mekanisme masuk USK. SMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Ini ketiga mekanisme ini sudah jumlahkan. Jadi itu 21 orang saja dari SMA Negeri 4 Takengon. SMA 2, 2. SMA 5, 14. SMA 1, SMKN 1, 21. SMKN 2 ada 1. SMA 8, 13. Yang paling tinggi ini memang SMA 1 Takengon. Yang di samping Polres ini kata Pak Tajudin tadi, 63 orang. Ada Semas Muhammadiyah 5, ada SMA 3 Takengon, ada Man 2 Takengon, ada Man 1 Takengon. Ini memang belum muncul semua karena memang tidak saya susun. Hanya saya ambil data aslinya lalu saya warnai. Nah, itu yang di Takengon, kemudian Aceh Tengah, kemudian yang berikutnya kita lihat ini Aceh Tenggara. Yang Bapak Ibu mungkin yang dari Aceh Tenggara bisa kita lihat ini datanya. Yang pertama Man 1 Kota Cane, SMAKN 1 Kota Cane, SMK Kota Cane. Yang paling banyak di SMA 1 Kota Cane, 23. Yang lain ada 7, 6, 8. Jumlahnya itu sementara 75. Memang ini belum semua, karena ada yang di bawah nanti nyelip dia. Saya tidak tahu bagaimana sistem di IT disusun. Sudah 2 Aceh Tengah dan kemudian ini Gayo Luas ini. Gayo Luas ini yang paling tinggi itu hanya SMA Kota Panjang. SMA 1 Belang Kejeren 31, kemudian SMA Kota Panjang dan SMA 1000 Bukit. Ini yang masuk di Universitas Syah Kuala dari ketiga mekanisme masuk itu. Kemudian satu lagi ada Banda Meriah, ini Banda Meriah. SMA 2 Timang Gajah, tadi ada Pak Kepala Sekolahnya, tadi SMA Bandar, SMA Bukit, Timang Gajah, Man Lampahan, Man Simpang 3, Mas Nurul Islam. Jumlahnya dekat-dekat ini, 10, 8, 6, ada juga N2. Tapi ada masih di bawah jumlahnya, kita lihat satu persatu yang masuk nanti, sehingga saya sudah jumlahkan berapa putra-putri kita di, ini Banda Meriah lagi nih, SMA Terpadu Bustanul Arifin, Mas Radatul Ulum. Kemudian ini yang tinggi nih, SMA Unggul Binaan Banda Meriah. Ini saya nggak tahu apa ini yang dimaksud dengan Pak Bupati tadi, yang 32 ini.
Kemudian ada SMA Negeri 2 Bandar, SMA Persamaan Negeri Timang Gajah, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah kalau perlu datanya boleh saya share. Nah, masalah ini. Nah, kemudian ada SMKN 3 Takengon, kemudian SMA Negeri 11 Takengon. Ini gaya luas ini, SMA 1 Belang Jerangu, 11 orang. Ada SMA 1 Lawe Bulan, SMA swasta Pelita Nusantara, Aceh Tenggara juga. Satu-satu ini masuknya. Kemudian ada Darul Ajhar, Aceh Tenggara juga ini. Masih di SPPN ini, Sekolah Pertanian tuh, Persiapan Pertanian Kutacani. 1 orang. Ada SMA Triple Jaya, gaya luas. Ada Madrasah Aliyah Negeri Belang Kejeren, 1 orang. Ada SMA 15 Takengon, 12 orang. Bentar. Nah, kemudian SMA Negeri 2 Lawe Bulan, Aceh Tenggara. Mas Darul Ajhar, Aceh Tenggara. Man 1 Benam Meriah, 4 orang. Jadi kalau nanti ini diperlukan, ini datanya ada Darul Amin, SMA 3 Lawe Segala, Mas Radatul Jihad, dan seterusnya. Jumlah mahasiswa yang diterima oleh Universitas Syah Kuala dari 3 mekanisme penerimaan itu tahun 2022 itu adalah 5.073 orang. 5.073 orang ini sepertinya sudah aktif kuliah, Pak. Karena yang sebelah kiri ini adalah nomor mahasiswa. Sudah keluar nomor mahasiswanya. Jadi dia nomor mahasiswanya artinya orang mahasiswa aktif. Dari 5.073 itu, dari putra-putri Aceh Tengah, Benam Meriah, Gayo Luas, dan Aceh Tenggara, hanya 447 orang berdasarkan data ini. Sekitar 8,81%, tidak sampai 10%, Pak. Tidak sampai 10%. Nah, jadi ini kondisi kita. Nah, anak-anak kita di SMA hari ini, kalau dia misalnya, ini saya tutup data ini, anak-anak kita di SMA hari ini kalau mau, sebenarnya jangan nembaknya yang terlalu tinggi juga, dia harus ukur diri gitu. Dan itu harus diarahkan oleh sekolah, saya kira. Nah, saya mau tunjukkan ini data passing grade. Saya share data passing grade. Nah, ini data passing grade untuk program studi yang ada di Universitas Syah Kuala. Jadi passing grade ini maksudnya adalah nilai yang terendah diterima sebagai mahasiswa di Universitas Syah Kuala masing-masing program studi. Nah, ini misalnya kedokteran hewan. Tadi di IPB kedokteran hewan ini merupakan favorit. Tapi kita lihat dari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, kelihatannya data 2019 nggak ada atau salah mungkin ini. Kemudian 2021 yang lalu itu passing grade-nya yang bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Hewan itu berkisar antara 529 sampai 540 jumlah nilainya. Jumlah nilai dari mahasiswa kita itu. Jadi ya mungkin 529, 530 sampai 540. Nah, kalau kita lihat ini semakin diminati satu program studi, semakin tinggi passing grade-nya. Teknik sipil misalnya, ini lebih tinggi passing grade-nya nih. Teknik sipil. Teknik mesin itu masih di bawah teknik sipil. Kemudian teknik kimia itu juga masih di bawah. Arsitektur yang tinggi. Ini teknik arsitektur lebih tinggi. Teknik elektronik lumayan tinggi juga. Agroteknologi ya sama, lebih kurang sama. Agribisnis kalau di pertanian tinggi ini, Pak. Agribisnis. Kemudian peternakan lebih rendah. Teknologi hasil pertanian ini juga tinggi di tempatnya. Kalau Pak Prof Tajudin teknologi industri pertanian ya. Di kita di teknologi hasil pertanian. Kemudian ada teknik pertanian lumayan tinggi ini. Nah, ini FKIP nih, pendidikan biologi, pendidikan matematika. Bapak Ibu, para guru, para kepala sekolah, kalau memerlukan data ini saya bisa share melalui Pak Yusradi nanti. Nah, yang tertinggi itu Pak sengaja saya tandain itu Fakultas Kedokteran. Pendidikan dokter. Itu bidang-bidang kesehatan lah. Pendidikan dokter, keperawatan, dokter gigi, termasuk farmasi. Nah, itu adalah passing grade yang sangat tinggi. Sebagai contoh misalnya kemarin rata-rata mahasiswa yang lulus 2021 itu 670 nih. 670, yang terendah itu 638, mungkin ada yang mungkin sampai ada yang 680, 690, tapi rata-ratanya 669 atau 670 lah. Nah, itu yang harus sebenarnya
para guru pembina di sekolah yang harus mengetahui passing grade ini. Untuk mencapai itu ada cara, ada trik gitu ya untuk mencapai angka-angka ini. Ini kan testing sekarang sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu kan testingnya kalau salah denda. Kalau sekarang kan salah 0, yang benar plus 2, seperti itu. Nah kalau dulu kan yang benar plus 2, yang salah kurang 1. Yang tidak jawab 0. Nah sekarang saya lihat tidak. Jadi ada boleh sebenarnya untuk ditebak, walaupun tebaknya itu harus pakai logika juga gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ilmu keperawatan masih tinggi juga. Dokter gigi juga tinggi di 600-an. Nih 600-an dia nilainya, hampir dekat-dekat dengan kedokteran. Kemudian yang lain saya kira standar di atas 500 ya. Bahkan yang di 400 itu tidak ada nilai 400. 400 itu kecil dia ya, sedikit saja. Hanya beberapa program studi aja mungkin. Nah, jadi yang rata-rata 500. 500-an kecuali kedokteran itu 600. Yang bidang-bidang kesehatan, keperawatan, kedokteran, dan dokter gigi. Itu yang di atas 600. Nah, angka ini sebenarnya yang perlu anak-anak kita tahu. Jadi dia bisa mengukur dirinya. Nah, misalnya di tahun-tahun awal, kita punya program studi agroteknologi. Sekarang namanya PSDKU. Dulu namanya PDD itu ya. PDD pendidikan di luar domisili. Kalau sekarang namanya program studi di luar kampus utama. Kita punya kampus di Gailuas, ada 600 mahasiswa kita di situ. Ternyata itu juga data kami menunjukkan 600 orang itu dominannya bukan orang Gailuas. Itu yang banyak dari Barat Selatan, dari Sumatera Utara. Nah, orang Gailuasnya sedikit, apalagi program studi tertentu. Saya nggak tahu juga ini, mungkin ya lebih bagus kuliah keluar gitu. Jadi ini angka-angka yang menunjukkan anak-anak ini bisa lulus dengan passing grade tertentu atau capaian nilai tertentu. Artinya kalau dia tidak lulus, dia tidak bisa mencapai angka ini dalam menjawab ujian. Triknya tadi saya kira Prof. Tajudin sudah menyampaikan bagaimana teknik menjawab, datang tepat waktu, jangan buru-buru misalnya. Nah itu memang pengalaman. Saya dalam 2,5 tahun ini sebagai ketua senat boleh masuk ke ruang manapun ketika ujian karena kerja saya adalah monep. Dan itu sering saya lihat sudah berlalu sekian menit masih kosong. Tiba-tiba datang. Padahal ada ketentuan lewat dari sekian menit sudah tidak boleh ikut ujian. Nah itu. Padahal rumahnya dekat saja. Lalu kita tanya kenapa ketiduran misalnya seperti itu. Nah ini pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ketika putra-putri kita ikut testing di perguruan tinggi untuk bertarung mendapatkan mencari mengejar peluang tadi itu. Saya kira share ini saya tutup, kalau diperlukan nanti bisa kita ini. Baik, saya lanjutkan dengan kondisi seperti itu, ya dengan kondisi seperti itu. Lalu berapa besar peluang putra-putri kita di Gayo untuk bisa masuk kalau katakan top 10 lah, top 10 perguruan tinggi di luar Jawa. Ada Unhas, ada USU, ada Universitas Syah Kuala misalnya kan. Universitas Syah Kuala itu 3 tahun terakhir tidak pernah keluar dari 10 besar nasional. Bahkan pernah dia satu-satunya universitas di luar Jawa yang masuk di top 10 universitas di Indonesia. Nah itu tahun 2015 atau 16 ya. Nah jadi posisinya seperti itu. Dengan posisi seperti itu, lalu bagaimana anak-anak kita dapat masuk ke perguruan tinggi, ya kalau tadi perguruan tinggi yang bagus, yang ternama, ya kita katakanlah top 10 gitu ya. Nah IPB, ITB, UI, UGM misalnya, dia kan hanya menyaring 1.000 mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia, termasuk dari negara-negara luar negeri ya. Itu kan 1.000 dia tampung, itu 1.000 ya mungkin ranking apa namanya ya. Kalau rankingnya mungkin 1 sampai 10 kalau SMA di Jawa. Itu masuk ke 4 universitas ini. Kalau di luar Jawa mungkin ranking 1 sampai 5, ranking 10 sudah nggak tembus ke universitas ini. Nah, jadi haruslah ada skema khusus gitu untuk itu. Nah, siapa yang akan masuk ke perguruan tinggi mulai 2023 sampai ke depan ini? Saya menyebutnya
Gen Z. Gen Z atau generasi Z ya. Gen Z generasi Z yang lahir mungkin 1998 sampai 2010. Sekarang mereka berumur 12 sampai 24 tahun. Yang 24 tahun barangkali udah mau lulus di perguruan tinggi ini. Tapi yang 12 tahun ini mereka masuk SMP atau di SMP atau bahkan mungkin di SD untuk kelas-kelas tertentu. Mereka sekarang berada di situ sekarang ini. Nah, kalau mereka kelas 1 SMP sekarang 2022, maka mereka akan masuk perguruan tinggi 2028. Generasi Gen Z inilah, generasi Gen Z ini. Nah, kalau kita tanyakan ke mereka sekarang, mereka mau jadi apa? Nanti kalau misalnya memilih perguruan tinggi. Nah, jadi dari sekolah sebenarnya peminatan ini sudah harus diatur. Nah, saya ngajar di perguruan tinggi sudah 34 tahun ya. Karena saya diangkat itu Oktober 1988. Sekarang Desember 2020. Udah 34 tahun. Dalam kurun 34 tahun itu yang aktif di kelas barangkali 10 atau 12 tahun. Selebihnya sekolah dan bergabung dengan birokrat gitu ya, bergabung dengan birokrat. Jadi baik di Gayo Luas maupun di Provinsi Aceh. Nah, kalau kita tanyakan putra-putra kita ini menjadi apa? Semua targetnya pulang kampung. Pulang kampung jadi apa? Jadi PNS. Kesulitan tuh Pak Bupati, Pak PJ sangat sulit juga itu di Banda Meriah menampung orang jadi pegawai. Kalau dulu ya, sekarang mungkin nggak ada lagi. Honor pun boleh. Berapa sih honor di ini gitu ya? Nah itu kita. Nah, berapa orang bisa mau masuk menjadi misalnya pebisnis atau misalnya ada yang menjadi politikus pasca kuliah gitu. Itu bisa kita tanyakan. Ketika di perguruan tinggi mereka sedang kuliah, itu kita tanyakan. Tapi dominasinya itu adalah mereka mau menjadi PNS. Nah, PNS. Padahal PNS sekarang sudah tidak ada lagi gitu ya. Sudah sebentar lagi sudah akan selesai nih. Tinggal tunggu pensiun saja gitu. Nah itu. Nah, lalu kalau seperti itu caranya ada cara instan. Saya kira Pak Bupati Banda Meriah tadi melakukan cara instan. Cara instan untuk bernego, datang ke universitas-universitas meminta bahwa peluang bahwa anak-anak kita bisa masuk di perguruan tinggi untuk dididik di tempat mereka nanti pulang. Nanti pulang. Tapi kalau untuk permanen berapa lama kita bisa bertahan itu? Iya, sekarang adalah Bupati Banda Meriah Haili Yoga, Pak Haili Yoga. Beliau yang bergerilya. Dan mungkin dalam 2 tahun ini atas usaha beliau bisa masuk. Tapi apakah Bupati selanjutnya akan meneruskan itu? Nah itu jadi pertanyaan. Jadi saya katakan itu adalah instan. Yang tidak instan, yang mana? Ya harus dibenah dari sekolah. Gitu. Dari sekolahnya dibenah. Nah, jadi itu saya kira usaha-usaha Pemda itu kalau mau cepat, nah seharusnya ini memang akan dimulai Maret nanti. Maret 2023 udah mulai. Biasanya itu nanti di April atau Mei sudah diumumkan. Yang SBMPTN itu kan akan di awal-awal akhir Juni atau awal Juli gitu ya. Lalu mandirinya di pertengahan Juli. Nah, nanti semua akan akumulasi di Agustus. Sekarang malah tidak. Sekarang malah sudah dimajukan itu. Karena nanti tahun ajaran itu akan dimulai per Juli. Desember. Kalau dulu kan kita molor tuh 1 Agustus baru mulai kuliah. Sekarang sudah mulai ke Juli. Jadi mungkin bisa lebih cepat itu. Nah, oleh karena itu siap-siaplah gitu ya. Siap-siaplah yang pertama merebut peluang yang ada di peluang pertama. Nah, saya hanya ingin ingatkan, saya sempat 5 tahun menjadi tim evaluator SMPTN yang lewat rapot itu, Pak. Yang lewat rapot itu. Nah, saya pernah mengalami itu. Saya tidak sebut SMA-nya. Di bagian tengah ada juga gitu. Bahkan itu pertama kepala sekolahnya karena mungkin tidak kenal ya, kita telepon, Pak Kepala Sekolah, saya dapat nomor dari ini. Ini ada masalah ini tentang kandidat yang Bapak kirimkan. Namanya ini. Kenapa ini rapotnya berantakan begini? Oh tidak ada, itu tidak ada di setel. Saya kan nggak ngomong setel Pak. Kenapa rapotnya berantakan? Jadi hal seperti itu kita kemukakan. Nah ini biasanya sekolah-sekolah seperti ini untuk tahun berikutnya blacklist dulu dia. Di blacklist dulu dia. Jadi paling setahun, 2 tahun. Nanti masuk lagi. Gitu. Ada juga menyetel nilai apa itu ya? Kelulusannya di kolom berapa itu. Nah itu seolah-olah diatur sedemikian rupa gitu. Jadi untuk anaknya bisa lolos. Saya kira ini cara-cara yang tidak ini juga, tidak bagus juga gitu ya. Jadi ini. Nah,
lagi-lagi saya katakan tadi sayangnya ini sebenarnya tidak ada anak-anak kita dalam Zoom ini. Kalau ada anak-anak kita dalam Zoom ini bagus sekali ini misalnya bagaimana mereka harus belajar mandiri. Tadi Prof. Tajudin sudah menyinggung di Jawa, di kota-kota orang sudah mempersiapkan diri sejak tahun lalu melalui berbagai kursus yang ternama. Nah, saya contohkan misalnya di Aceh itu ada kursus namanya Ganesha. Memang mahal gitu, tapi dia jamin. Ketika anak kita selesai ujian terakhir di kursus itu, dia sebutkan, kamu jangan masuk universitas ini, karena passing grade kamu tidak sampai ke sana, tapi kamu akan saya jamin masuk universitas ini. Nah, kalau kamu mau bertaruh silakan aja, tapi kamu harus 2 angka lagi. Kamu dapat, baru kamu bisa masuk misalnya ke UI. Kalau kamu mau tembak UI. Saya contohkan putra saya ketika itu, tahun 2018. Bahkan saya dipanggil ini. Dia bilang, Prof, anaknya ngotot masuk kedokteran UI, tapi kita sudah sampaikan dia tidak bisa jebol UI itu, dia kurang 3 angka. Nah, dia tidak bisa jebol masuk juga ke Undip, dia kurang 2 angka. Apalagi UGM, dia kurang 3 angka juga. Nah, tapi kalau dia mau masuk USU, mau masuk USK, mau masuk Unhas, kami yang jamin. Kalau dia nanti ternyata tidak lulus, kita komplain. Karena anak ini sudah sampai passing grade-nya ke situ. Nah, akhirnya si anak saya ini ngambil kedokteran UI dan ngambil kedokteran di USK. Akhirnya lewat di mana? Lewat di USK. UI nggak lewat dia. Nah, sampai begitu tempat-tempat kursus ternama itu mengatur atau men-style anak kita untuk masuk jebol ke perguruan tinggi. Lalu pengalaman lain saya, misalnya datang putra-putri dari Gayo Luas, ke rumah Pak datangnya. Ke rumah datangnya. Nah, karena tahu saya di Unsia, di Siak Kuala sebagai ketua senat dengan orang tuanya. Ya kalau di sana ya bawa gantang, bawa ini, bawa itu gitu. Ini adikmu mau tes, ini nomornya, gimana caramu bisa lulus misalnya. Sudah nggak bisa Pak, bukan zaman dulu ini, zaman dulu periksa manual, sekarang komputer yang menentukan itu. Gitu. Jadi kalau tidak lolos passing grade itu ya tidak gitu. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu barangkali belajar mandiri. Sekarang ini kan kita nyebut what is the plan, gitu, kan? Dunia ini sudah datar, informasi sudah bebas. Ya, yang di TV berjalan terus. Banyak juga anak-anak yang beli program gitu ya. Memang butuh modal ya. Anak-anak beli program belajar itu, belajar cepat itu dengan untuk menghadapi tes. Karena apa? Karena memang dia tidak pergi ke kursus, dia belajar mandiri. Tapi untuk mandiri itu kan perlu disiplin gitu. Nah, ini yang saya terus terang saja Prof. Tajudin atau Prof. Abdul Hamid, saya tidak menemukan mahasiswa saya di kelas yang punya motivasi seperti saya dulu. Tidak menemukan. Memang tidak harus sama. Kalau kita tanya misalnya Prof. Tajudin kenapa dulu pergi ke IBB? Sampai ke sana berantakan juga dulu semester 1 gitu. Nah, untungnya saya berangkat dari Gayo Luas itu tahun 77, Pak. Kelas 3 SMP, kelas 2 SMP, naik kelas 3. Naik kelas 3 SMP saya pindah ke Banda Aceh, berjalan kaki dari Belang ke Jeren menuju Takengon, 5 hari 6 malam saya sampai ke Takengon. Dari Takengon saya naik bus PM Toh, naik di Buntul Kubu, itu Bukit Kubu apa? Di bawah itu ada terminal dulu di situ. Berangkat jam 8 sampai ke Banda Aceh jam 12 malam, 16 jam. Sekarang ke Takengon PP, Prof. Kalau dulu kita 16 jam tuh. Nah, sekarang PP. Nah itu, lalu apa? Lalu ditanya dengan orang, apa sebenarnya yang Pak Abu kejar ketika itu? Saya mimpi bisa naik pesawat. Hanya itu Pak, sederhana sekali mimpi saya. Ketika lagi nyangkol di sawah dengan ayah saya, lewat pesawat, dia ada asapnya itu, dibilang bapak saya jet, dia pun tidak pernah tahu itu. Lalu saya tanya apa itu? Pesawat. Pesawat terbuat dari apa? Besi. Kata ibu guru saya di sekolah, besi itu tenggelam. Kenapa dia bisa terapung? Makanya kau belajar. Siapa isinya? Orang. Lagi ngapain orang itu? Lagi duduk-duduk, ngomong-ngomong, minum-minum, makan-makan. Itu khayalan saya, Pak. Bagaimana caranya saya untuk bisa naik pesawat? Nah, untuk bisa naik pesawat, belajar kau. Orang tua saya bilang, seperti itu. Ketika dulu, kenapa tidak ada jalan dari Blangkeren ke Takengon? Kita harus naik bus, truk, bukan bus, truk ya. Harus naik truk di atas ikan asin dari Medan ke Blangkeren. Itu tahun-tahun 70-an. Pada saat itulah kita keluar, apa sebenarnya dalam pikiran kita? Kita punya motivasi tinggi, mau keluar dari negeri kita untuk menjadi orang ya belajarlah. Sama dengan saya kira dengan Prof. Tajudin. Nanti kita dengar nih cerita Pak Abdul Hamid lagi seperti apa beliau kenapa bisa terdampar di Medan gitu. Saya itu kisahnya terdampar seperti di Aceh gitu. Nah, hal lain saya kira cara belajar harus keluar lah. Jadi Bapak Ibu guru di SMA janganlah yang metode lama itu lagi. Sudah kita tinggal itu ya, sudah kita tinggal. Sekarang ini kan metode. Nah, sedihnya lagi kemarin ini. Kemarin ya mungkin itu kan
case saja ya, selama 2 tahun terakhir kita kena COVID gitu ya. Jadi ketika siswa saya kita sentuh dengan berbagai pertanyaan yang menurut saya itu pengetahuan umum dan di SMA. Apa jawabannya? Prof, mohon maklum lah, kami ini kan siswa JUM kemarin di SMA. Betapa sedihnya itu. Jadi apa salahnya JUM, saya bilang. Apa masalahnya dengan JUM itu? JUM itu guru menyampaikan materi bahkan lebih bisa interaktif gitu. Kenapa tidak mengekspresikan diri? Sayangnya di mahasiswa pun ketika Zoom seperti ini, lihat aja di layarin lah ini. Di layarnya sekarang nih. Berapa orang sih membuka, itu pun foto mati ditaruh tuh. Itu yang lain tutup semua gitu. Yang lain tutup semua. Nah, itulah kejadian juga kita kuliah, Pak. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang, hanya ada namanya di situ. Ini biasalah. Makanya kemarin keluar misalnya, ya iyalah, mohon maaf lah Prof, mohon dipahami lah, kami ini adalah generasi Zoom ini. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi cara belajar sudah harus keluar kita. Buat rencana yang bagus. Kita aturlah anak-anak kita ini untuk bisa. Tadi kelompok belajar les privat yang bonafit. Saya kira banyak kali hal yang bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan misalnya program STAN misalnya. Saya yakin benar di bagian tengah ini, kalaupun tidak seluruh kabupaten, yang pinggir, Pak. Ini ada Pak Bupati Banda Meriah di sini. Aceh Tengah misalnya. Saya kepingin tahu juga, berapa sih putra-putri dari Linge yang bisa masuk perguruan tinggi? Dari Kampung Pertik misalnya. Kampung Linge, dari Buntul Linge, atau dari misalnya ya yang agak di pinggir jalan lah, Oa, Lumut misalnya kan, itu berapa orang masuk? Atau misalnya Serule, berapa sih putra Serule yang ada di perguruan tinggi hari ini? Kemarin ada satu di orang Serule dia, di ekip bahasa Inggris, saya ketemu dengan dia. Nah, atau misalnya berapa putra putri yang ada hari ini dari Celala, Kecamatan Celala misalnya, nah Kecamatan Celala atau Ketol, berapa yang hari ini ada di situ? Atau misalnya, nah bolehlah kita data. Jadi maksud saya begini, Dinas Cabang ini ada nggak mendata itu gitu ya, mendata data itu di Aceh Tengah misalnya, atau Bintang, berapa? Bintang ini kan terkenal nih dengan sumber daya manusia yang bagus ini dari Bintang ini. Tapi berapa anak putra putri kita sekarang dari Bintang yang jebol ke perguruan tinggi sekaliber top 10 tadi itulah misalnya. Atau Banda Meriah, Siah Utama Pak Bupati, berapa ada putra putri Siah Utama? Hari ini baru jalan mulus ke sana. Nah, hari ini mungkin jalan sudah lulus sudah mulus lah ke Siah Utama. Berapa ada putra-putri kita masuk dari sana kan ini? Atau misalnya dari Mesida, Kecamatan Mesida, Banda Meriah. Atau dari Permata, tadi saya lihat ada nih Pak SMA Permata ya. Berapa alumni SMA Permata yang masuk? Tadi angka-angka yang lulus itu kan nggak bisa kita jadikan patokan. Iya, dia hanya lulus 5 orang. Tapi yang ikut tes dari SMA itu cuma 50% kan. Iya, benar ada SMA yang meloloskan 63 orang. Tapi memang dia muridnya 150 gitu ya, yang ikut tes. Jadi kan bisa jadilah masalah persentase ini. Nah, kayak Gai Luas misalnya. Saya barusan saya WA salah seorang kabit ya di dinas itu. Kami nggak tahu Pak, memang bukan acara untuk ada, tapi harusnya kan Anda dengar ini, saya bilang kan. Nah, ini memang untuk dinas cabang, para guru, kepala sekolah di SMA. Saya nggak tahu nih ada hadir nggak ya dari Gai Luas. Tapi tadi ada Bu Nur Hayati sudah pamit. Ada gurunya ditinggal, nggak tahu saya masih ada nggak di Zoom ini. Nah, misalnya Terangun misalnya, atau Tripejaya, yang jauh-jauh di pedalaman nih Pak. Bilang mau ke Abdia, masih 70 km, bilang mau ke Belangkejeren, masih 40 km. Kemana dia pergi? Nah, ini Terangun atau Tripejaya sama. Putri Betong misalnya. Walaupun di lintasan dari Belangkejeren ke Kota Cani, dari Belangkejeren sekitar 46 kilo, dari Kota Cani sekitar 60 kilo. Kira-kira seperti itu jauhnya. Dia ada di tengah, ada SMA di situ. Gitu. Tapi bagaimana SMA itu jalannya dan berapa bisa masuk ke perguruan tinggi? Jangan-jangan ya sekarang sudah tidak ada lagi batas yang tegas dari dulu ya. Semua universitas ini kan semua dinilai berdasarkan akreditasi ya, akreditasi. Kalau dulu misalnya mau swasta mau negeri di Jawa paling banyak akreditasi unggul. Siah Kuala misalnya itu sudah 3 tahun terakhir unggul. Nah, sebelumnya dua periode berturut-turut 10 tahun itu adalah akreditasi A universitasnya. Program studinya sekarang ini posisinya sekitar 42% yang akreditasi A. Jadi ya kita yang masuk seperti itu, Putri Betung. Atau Pinik misalnya Pak. Pinik 42 km dari Belangkejeren, mau keluar ke Lukup 140 km. Mau kemana dia pergi? Mau keluar ke Perlak, misalnya ke Diperlak. Kalau Lukup sama saja, Lukup dengan ke Diperlak juga 80 km. Jadi ini anak-anak dari ini seharusnya memang pemerintah daerah memikirkan dengan skim khusus. Betul tadi Pak Bupati, kalau mau bertarung mereka, istilah kita bertarung tangan kosong, hampir dapat dipastikan mereka KU. Nah, itu yang dari pedalaman ini. Lalu seharusnya dicarikan skim dia bisa masuk. Kalau misalnya
ya walaupun misalnya bidik misi atau penerima KIP kuliah itu misalnya kan, beasiswa KIP kuliah itu mahasiswa terima 8 semester. Lewat dari 8 semester, semester ke-9 bayar sendiri. Nah, saya ada keponakan satu nih, walaupun tidak tinggal di rumah, sekarang dia semester 9, sudah harus bayar SPP sendiri. Hanya diberi peluang 8 semester, 4 tahun. 4 tahun. Nah, tapi itu pun tesnya harus lulus. Kalau tidak lulus tes kan nggak bisa juga dia sebagai penerima beasiswa bidik misi itu. Jadi hal-hal seperti ini memang harus dilakukan. Atau kalau misalnya Aceh Tenggara mungkin seperti Muara Situlen, misalnya Salim Pipit, Ketambe misalnya, yang pedalaman lah yang jauh dari jangkauan gitu. Itu seperti apa kondisi mereka saat ini? Yang tahu cuman ya Dinas Pendidikan cabang di kabupaten, dia yang tahu. Nah, mudah-mudahan Dinas Pendidikan cabang kabupaten, saya tadi luar biasa apresiasi saya buat Bapak yang mewakili Dinas Pendidikan cabang Banda Meriah. Luar biasa saya kira tadi apa-apa yang mereka lakukan sejalanlah dengan Pak Bupati pun luar biasa ini ya. Bupati baru berapa lama kan kalau nggak salah ini baru berapa bulan ya, sudah gerilya sampai ke mana-mana gitu untuk anak-anak putra-putri bangsanya bisa lolos ke sana. Nah, itu saya kira instan yang bisa kita lakukan ya. Kalau misalnya kita mau misalnya permanen ya dalam jangka panjang, tentu ayo kita perbaiki mulai dari sekolah. Tadi disinggung oleh Prof. Tajudin. Mulai dari kepala sekolah misalnya, guru, sarana, prasarana, orang tua atau komite sekolah gitu. Atau kebijakan, tadi disinggung juga oleh Prof. Tajudin, kebijakan itu kurikulum misalnya. Nah, kenapa itu harus menjadi pandangan kita? Apakah logis misalnya kan? Siswa kita tuntut nilai matematiknya 8, padahal gurunya saja ketika uji kompetensi nilainya cuma 5. Berapa persen kemarin tes guru di Aceh itu yang nilainya bagus gitu. Nilainya bagus. Guru ini Pak, bukan guru. Hanya 15%. 15 atau 16 gitu. Hanya 16% guru di Aceh yang lulus nilainya gitu. Yang ya bukan lulus yang bagus lah ya. Kemudian ada medium itu sekitar 40%. Tapi paling tidak hampir 50% juga bahwa guru kita itu ya baik kemampuan apa ya? Menurut saya sih kemampuan mungkin nggak pernah diasah ya semenjak dari dulu. Dulu saya ingat saya ketika saya SD, SMP sampai SMA sebentar guru tuh upgrading. Rupanya baru tahu kemudian upgrading itu adalah penataran. Sekarang nggak pernah kedengaran pun tuh. Nah, padahal di kepala dinas pendidikan kita tuh orang Gayo juga gitu. Nah, ini kan kalau pendidikan Aceh itu Pak, menurut saya itu undang-undang 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Kalau undang-undang nih ya, undang-undang. Nah, berapa sih APBA? APBA katakan 15 triliun. 15 triliun 20%-nya. Ya, kira-kira setelah 20%-nya itu adalah bidang pendidikan gitu. Maka benar kemarin Pak Mendagri ya hadir kemarin ke Universitas Syah Kuala membuat statement itu bahwa APBA itu belum menyentuh lapisan terbawah. Jadi disebutkan, dan saya pernah mengalami itu Pak, 3 tahun saya di Kepala Bapeda Aceh itu. Jadi memang untuk mengarahkan itu nggak muncul-muncul juga programnya yang bagus-bagus gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita tidak mungkin menuntut siswa kita itu nilai matematiknya 8 kalau guru matematiknya juga nilainya cuma 5 gitu. Atau misalnya apakah kita logis menuntut sekolah atau siswa kita berkarakter kalau gurunya juga tidak berkarakter. Nah, ini kan sinyalemen umum ini yang bisa kita perdebatkan setiap saat gitu ya. Kepala sekolah sibuk kerjaan lain, guru pun misalnya gampang saja tidak masuk gitu. Padahal siswa kelas 3 ya hal-hal seperti itulah. Jadi yang kita juga mungkin bisa melihat gitu ya. Jadi saya kira itu Pak Yusradi yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali kalau berkembang di diskusi dipersilakan gitu ya. Tapi sebenarnya harapan saya kita tidak semata-mata instan. Walaupun instan itu merupakan salah satu cara keluar. Misalnya begini, kalau instan misalnya begini, Pak Bupati Banda Meriah mau meluluskan minimal ada 10 lah putra-putri dari Kecamatan Syah Utama untuk masuk ke Universitas Syah Kuala atau ke universitas. Silakan aja menghadap rektor. Tapi jangan minta Pak harus masuk kedokteran. Oh, itu berat. Kenapa? Nggak sanggup dia keluar dari situ.
Nah, baru masuk ke situ dia sudah lihat kondisi, dia sudah ini. Tapi kita mulai dulu dari hal-hal sederhana. Kita butuh atlet misalnya. Kita masukkan ke jurusan olahraga misalnya. Kita butuh guru bahasa Inggris, kita masukkan ke guru bahasa Inggris dulu. Kita butuh guru matematik, kita masukkan guru matematik dulu. Kita mulailah dari pedalaman ini kita tarik, tapi buat itu internalnya Pemda lah. Buat perjanjian dengan siswa itu kalau dibiayai oleh Pemda, atau dilepas saja kalau tidak dibiayai. Karena untuk masuk perguruan tinggi pun sulit. Saya kira tidak harus juga Pemda mengeluarkan membayar beasiswa. Tapi kalau punya uang berlebih tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya untuk dibeasiswai, nah untuk lulus saja saya kira orang tuanya sudah luar biasa lah. Anaknya bisa dijamin lulus masuk perguruan tinggi, tapi mohon bayar uang kuliahnya. Bidangnya ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita utamakan yang dari pedalaman lah, dari yang ini. Kalau yang lain yang dekat-dekat di kota, barangkali dia sudah bisa mengembangkan dirinya. Nah, kalau kita lihat misalnya, sama saya kira persentasenya Prof. Tajudin, bahwa Syiah-Kuala juga menerima sekitar 30% dari SMPTN. Nah, kemudian 30% dari SBMPTN. Nah, kemudian ada yang mandiri itu, kita kan bergabung dalam 12 universitas ya. Yang mandiri itu ada 12 universitas, itu sekitar 40%. Ini sebenarnya tuntutan masyarakat dulu, Pak. Ini kenapa muncul tes mandiri ini? Ini karena tuntutan masyarakat. Kenapa? Misalnya beberapa tahun lalu kita mengalami dilema lah di Fakultas Kedokteran. Bahwa Fakultas Kedokteran itu dikuasai oleh putra-putri di luar Aceh. Tidak sampai 20% Pak putra-putri Aceh yang kuliah di Fakultas Kedokteran. Ini beberapa tahun yang lalu. Nah, itu ternyata setelah diseleksi, setelah dikejar itu angkanya yang paling banyak itu Pak dari Jawa. Dari Jawa paling banyak tuh. Ya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah itu. Kemudian dari Sumatera Padang, Sumatera Selatan gitu, Sumatera Utara. Nah, Acehnya tidak sampai 20%. Nah, ini kan menjadi apa ya? Orang masyarakat bilang, oh jadi ternyata dosen-dosen di Universitas Syiah-Kuala tidak mendidik anak Aceh, yang dididik hanya adalah putra-putri dari luar. Nah, dia tidak bisa juga memahami bahwa kemudian universitas ini adalah nasional, gitu ya. Nasional terbuka untuk umum, tidak bisa Nah, lalu keluarlah karena itu sampai ke menteri mengeluarkanlah kebijakan boleh merekrut melalui jalur mandiri, tapi dulu awalnya masing-masing mandiri sendiri gitu ya. Universitas Syiah-Kuala buat sendiri, lalu kemudian bergabung beberapa universitas, itu perbaikan sistem dari Kementerian Pendidikan lah, dari perguruan tinggi ya. Jadi kemudian itu dilakukan perbaikan sampai sekarang berjalan seperti itu. Itu sekitar 40%, dan itu memang targetnya untuk diharapkan bisa menampung putra-putri daerah kita. Dan itu yang kemudian beberapa prodi sudah mulai lagi dominan putra-putri Aceh masuk ke situ. Jadi paling tidak dari 5.073 mahasiswa kita yang masuk 2022. Dari bagian tengah itu hanya 447, 8,8%. 4 kabupaten itu. Nah, kita katakan kalau ada dari luar 30%, berarti 70% kurang 8, 62%-nya dari 19 kabupaten kota yang ada di Aceh. Jadi seperti itu. Biasanya itu dikuasai Banda Aceh, kemudian Biren yang bagus. Kita sepakatlah bahwa memang Gayo itu kan dulu adalah ya apa ya pendidikan pertama berkembang itu kan di Gayo setelah Kutaraja. Ya di Gayo. Sehingga kita kenal dulu di Gayo itu ada PGA 4 tahun, PGA 6 tahun, SPG itu kan ada di Aceh Tengah dulu. Ada di Aceh Tengah. Jadi memang di situ awalnya berkembang gitu. Di tahun-tahun saya masih diceritakan orang tua saya misalnya di Takengon itu dulu di Aceh Tengah itu dulu ada SGA, SGB gitu ya. Sekolah guru bawah, sekolah guru atas gitu. Itu di tahun-tahun 58. Abang saya masih kuliah di SGA, SGB di Takengon gitu. Tapi kemudian kan itu sekarang, nah itu setelah Kutaraja ya Takengon. Setelah Takengon baru Langsa apa ya, Langsa atau Birun gitu. Saya lupa perkembangan itu. Jadi saya kira itu yang bisa kita lakukan. Peluang anak-anak kita bisa masuk perguruan tinggi dalam mempersiapkan, kan ini hanya sekitar sekarang Desember, anak-anak kita ini punya waktu kalau yang mau ikut jalur SMPTN sudah selesai nih. Kenapa? Karena rapotnya akan dikirim Maret. Itu rapot kapan? Semester 1 sampai semester 5. Berarti sudah selesai dia di situ. Kalau yang mau ikut SBMPTN masih punya waktu lah sampai bulan Juni.
Nah, bulan Juni. Berarti dia masih punya waktu belajar 5 bulan ini, Januari sampai Mei. Push di situ, Bapak mohon izin kepada Pak Kepala Sekolah dan para Dewan Guru di sekolah untuk mempush anak-anak ini dalam 5 bulan ini bagaimana, karena bila penting belajarnya tidak dari pagi sampai jam 2, tapi dari pagi sampai sore gitu. Seperti apa gitu. Nah, karena seperti ini Pak, mungkin tidak banyak orang mengalami menjadi orang paling bodoh di dalam kelas. Tapi saya mengalami itu dulu Pak. Ketika saya pindah dari Gailuas tahun 77 ke Banda Aceh, saya masuk di SMP 1 tahun 78. Itu 5 kelas Pak. Kelas 3 itu 31 sampai 35. Kalau satu kelas 40 berarti ada 200 siswa. Berapa ranking saya? Di ranking 182. Jadi saya adalah orang yang paling bodoh di SMP 1 itu. Nah, tapi saya kemudian diselamatkan. Apa yang menyelamatkan saya? Bahwa tahun 78 itu tidak ada lulusan, Pak. Baru ada lulusan SMP, SMA, dan masuk perguruan tinggi tahun 79. Kita dulu ingat masih nambah 6 bulan. Makanya tahun ajaran kita sekarang Juli. Diawali Juli. Semester ganjil kita Juli. Dulu kan semester ganjil Januari. Nah, karena ada penambahan 6 bulan di kelas yang sama pada tahun 78, dan saya pas kelas 3 itu. Kelas 3 SMP. 6 bulan itulah menyelamatkan saya. Saya bisa masuk 10 besar, lulus dari SMP 1 itu. Kalau enggak, saya adalah orang yang paling joblok. Kalau masih punya dokumen siapa? Rapot saya itu, rapot 3 bulan pertama, dari sekian mata kuliah, yang hitam cuma 1. Apa itu? Matematik, 100 Pak. Matematik itu satu SMP itu nggak lawan memang dia. Itu aja saya masuk. Yang lain merah, termasuk bahasa Indonesia, agama semua merah Pak. 45, 45, 45 gitu. Tapi dalam 1,5 tahun itu, itulah sekejar. Nah, maka saya sepakat dengan Prof. Tajudin, tadi tidak ada orang bodoh kalau dia mau belajar. Nah, itu dia ya. Jadi seperti itu. Dan tidak ada orang pintar kalau tidak mau belajar. Nah, celakanya ini mahasiswa nih dia. Kita sudah bilang pepatah dulu itu Pak. Udah banyak anak-anak ini nggak tahu pepatah dulu. Buku adalah jendela dunia. Sambungannya nggak bisa sambung dia. Bayangkan itu. Buku adalah jendela dunia. Membaca terdiam satu ruang tuh melongo. Nggak tahu dia jawab. Buku jendela dunia. Membaca adalah diam dia. Kenapa? Ada yang tahu? Nggak satu orang pun bisa jawab. Buku jendela dunia, membaca adalah kuncinya. Kita di SD dulu diajar itu. Ya kan? Itu dulu. Rajin kaji karena diulang. Aus jawan karena dilalui SD itu. SD dulu kita kalau nggak boleh naik kelas. Kalau nggak hafal di depan kelas tuh. SD. Nah, itu yang dimaksud mungkin guru dulu guru berkarakter. Hanya bedanya guru dulu suka mukul. Sekarang nggak lagi. Itu aja. Kalau karakter, kalau sekarang saya lihat, enggak lah. Nggak ada kayak guru-guru dulu. Ayah saya guru. Ayah saya guru SD zaman Jepang. Ketika saya mau masuk SD tahun 70, ayah saya pensiun tahun 68. Saya SD masuk 70, ayah saya tahun 68 pensiun. Tapi dia diangkat menjadi guru tahun 42. Nah, jadi saya tahu bagaimana ayah saya itu mengajar gitu. Bagaimana dia menjiwai. Dia betul-betul menjadi seorang guru gitu. Nah, jadi memang itu kerjanya gitu. Memang itu kerjanya dia. Bagaimana dia bimbing orang, bagaimana bimbing anak. Jadi betul-betul jadi guru. Kalau kita bandingkan guru sekarang, lalu kan nanti jawabannya, ya Pak, dulu kan beda. Orang dulu tidak banyak kebutuhan. Buat baju cukup 1. Sekarang kan banyak kebutuhan Pak. Emaknya anak-anak di rumah juga minta ini, minta itu. Harus ganti sandal, ganti jilbab dan seterusnya. Iya gitu. Kalau itu kan iya juga gitu ya. Tapi paling tidak yang saya maksudkan itulah dia. Karena saya kena anak pedalaman. Sekarang lah Gailuas itu terbuka ya, paling tidak mungkin setelah Gailuas jadi kabupaten lah terbuka ya, bisa kita melintas. Sekarang dari Banda Aceh ke Gailuas 11 jam gitu ya. Nah, kalau ada susi bisalah 1 jam 20 menit gitu ya. Nah, 1 jam 20 menit ya. Tapi ketika saya keluar dari Gailuas, nah jadi saya mungkin doktor pertama di Gailuas dan juga guru besar pertama dari Gailuas. Jadi tahun berapa itu? Saya guru besar itu tahun 2008. Nah, 2008 baru ada profesor dari Gailuas itu gimana itu? Kalau tadi Pak Yusradi sebutkan, ada 40 putra-putri Gailuas yang sekarang ini profesor, kelihatannya dari Gailuas itu paling 2, Pak. Dari Gayo, Pak. Nah, dari Gayo semua. Paling 2 cuman, Pak. 2 cuman dari Gailuas. Ya, kalau Gayo mungkin dari Gayo 40 itu Gailuas mungkin 2 ya. Dulu ada Pak satu Pak yang di Fakultas Ekonomi Pajajaran. Terus yang berikutnya adalah saya. Tapi beliau udah almarhum kalau saya tidak salah. Nah, jadi posisi seperti itu Pak. Dokter sekarang sudah berbilang lah ya.
walaupun mungkin belum sampai 10 itu gaya luas itu. Ini tahun 2022, sudah mekar 2002 yang lalu. Jadi memang ya seperti itulah kondisinya gitu. Saya kira Pak Yusradi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada nanti berkembang kita bisa diskusikan. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin Prof, ini plus ya buat Prof Bakar ya. Jadi memang di antara daerah Gayo yang lain memang ya selama mekar ya Prof ya baru terbuka ini Gayo luas. Tapi kita masih punya saudara kita yang lain yang masih terus Lokuk sama Kalul ya. Yang kesempatan ini Kalul, kita mengundang juga. Dan itu juga harus kita akses juga itu Pak. Iya. Dan ada dokter dari sana, Dokter Sulis, yang malam ini belum hadir sepertinya.